kami mendapatkan kehormatan diterima oleh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X sebuah silaturahmi. Saya sebagai Kawula Jogja yang tumbuh besar di Jogja, hanya kira-kira 600 meter dari Kepatihan, yang sekarang kemudian bekerja, berkarir di Jakarta, dan sedang mendapatkan amanah mengikuti proses kontestasi pemilihan presiden. Kami matur, memohon doa, memohon restu, sekaligus juga bimbingan. Dan beliau memayungi semua, beliau menjadi rujukan bagi semua. Karena itu kami bersilaturahmi dan mendengarkan pesan-pesan bijak, pengalaman-pengalaman, dan diskusi berbagai hal. Jadi tadi ngobrolnya agak panjang, mendengar banyak hal yang tadi dibahas sama-sama. Dan kami sendiri merasakan betul Jogja ini sebagai sebuah melting pot, di mana menjaga kebinekaan menjadi satu kesatuan dan satu menghargai semua. Itu juga pesan yang disampaikan oleh Ngarso Dalem. Jadi kira-kira seperti gado-gadonya Indonesia, dan keraton itu seperti yang memberikan kacangnya sehingga terasa sebagai sebuah melting pot yang luar biasa. Bagi kami sendiri, saya pribadi tumbuh besar di Jogja dan mengambil pelajaran kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan yang stabil, tenang, sopan tapi tegas dan berani, itu menjadi inspirasi dari mulai Suwargi Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diteruskan oleh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X, terus menjaga prinsip-prinsip kepemimpinan yang tenang, yang stabil, yang mengayomi, tapi juga tegas, jelas bersikap, dan mampu menjaga suasana stabilitas. Jadi itu kira-kira obrolan kami tadi. Saya banyak mendengar, banyak mendapatkan masukan, dan tadi juga saya sampaikan mohon doanya, mohon restunya, dan insya Allah nanti apa yang kita sedang usahakan untuk Indonesia lebih baik bisa tercapai. Begitu kira-kira. Saya tidak bisa menilai karena saya bukan penilai. Kalau ngobrolnya mungkin yang paling nyambung atau seperti apa? Ya sama aja. Yang namanya sama-sama berdialog belajar. Ya, untuk bisa punya kesimpulan-kesimpulan yang lebih mendasar dan lebih baik, itu kan menjadi pilihan di dalam kita mengabdi untuk bangsa ini. Kan itu aja. Mas Dalem berharap apa sih dari ketiga calon ini yang sudah soan? Ya, berharap sekarang calon presiden semua. Ya sudah terserah milihnya gitu. Saya tidak bisa punya komentar. Gitu. Saya komentarnya, saya juga tidak. Saya ini sama istri sama anak pun tidak pernah saya arahkan, karena dia punya hak sendiri secara azasi untuk menentukan pilihan. Terserah aja, nyoblos silahkan, enggak silahkan, itu urusan dia. Saya pun juga tidak pernah, istri saya pun tidak pernah tahu yang saya coblos nomor berapa. Kalau pesan untuk Karena bagi saya itu haknya individu-individu, biarpun itu anak, itu istri. Kalau pesan untuk Pak Anies, Mas Dalem? Ya kan, ya saya dialog. Saya nggak punya pesan-pesan dan sebagainya gitu. Karena saya juga nggak perlu apa-apa. Jadi saya mengingatkan tapi sambil kita berdialog apa yang mestinya harus dijaga, kan gitu. Yang diingatkan Itu apa sih, aja. Mas Dalem? Ya seperti tadi bahas kebinekaan, menjaga dominasi, bagaimana ya pemimpin itu biarpun kalau bisa
pemimpin itu bisa mengibarkan semua bendera biarpun berasal dari satu bendera, tapi tidak merasa berkuasa biarpun berkuasa, karena kekuasaan diabdikan untuk rakyatnya semua tanpa membedakan. Karena sekecil apapun bendera itu diangkat, tetap itu juga pemilihnya bagian dari anak Republik Indonesia sendiri. Jangan dipinggirkan, harus didengar juga biarpun sekecil apapun bendera itu dikibarkan dan dipilih. Sebab itu yang milih juga rakyat Indonesia gitu. Kita jangan maunya yang berkibar benderanya sendiri gitu. Ini pendapat saya, kan gitu.